Sampai saking dahsyatnya, tidak mau dia melirik ke belakangnya. Saking dahsyatnya. Ya ilustrasinya beginilah, jangankan sampai di akhirat. Anda pulang dari sini, tengah malam lah jam 2. Tiba-tiba di belakang ada teriakan. Pertanyaan saya, nengok nggak Anda ke belakang tuh? Nengok nggak? Apa sih? Mustahil. Anda lari. Dia Anda bayangkan situasi dunia saja, begitu mendapatkan hal yang seperti itu, suara-suara yang tidak menyenangkan, Anda sulit untuk menengok, mustahil berbalik. Maka bagaimana dengan orang yang ada di Araf yang semua detiknya itu jeritan-jeritan ahli neraka di belakang, dan dibakar, disiksa, ini dan sebagainya. Dia takut untuk melirik ke belakang. Maka saking berharapnya kepada Allah, dia memohon kepada Allah untuk segera dibebaskan dari siksaan-siksaan pendengaran itu. Maaf ya, mendengar saja sudah merasa takut dengan keadaan itu semua, apalagi kemudian ada di dalamnya. Kalau nggak percaya silahkan aja ya. Tapi kalau disampaikan, kalau diberitahu sebelum kita wafat, artinya itu adalah peringatan supaya tidak menjadi bagian dari itu semua. Maka karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia kemudian diambil dari bukit ini dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah semua proses hisab selesai, 1 harinya 1000 tahun ya. Dan ini nanti inti surat Al-A'raf ada di Quran surah ke-7. Anda bisa baca dari ayat ke-46-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Dikisahkan bagaimana apa yang disebut dengan Ashabul A'raf. Nah, asalnya seperti ini. Naik ke atas, mengetahui areal-areal di sekitarnya. Sampai mengatakan Araf tu hauli, saya tahu sekitaran saya. Dari pemaknaan inilah ditarik kemudian ke dalam bahasa Arab, dipersingkat maknanya menjadi sesuatu yang diketahui. Setiap tahu sesuatu disebut dengan Arafa. Orangnya disebut dengan Arif. Sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Tempat wukuf kenapa disebut dengan Arafah? Ya, ada 3 pendekatan ulama terkait dengan makna ini. Yang pertama, ini menunjukkan pertemuan antara kisah Adam dengan Hawa alaihi wassalam. Ketika diturunkan kemudian dari surga, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas, qulna ihbitu minha jami'a, ayo turun semua kalian dari surga. Dah turun. Maka turunnya itu tidak di dalam satu tempat. Konon dikisahkan Adam alaihissalam turun kemudian di kisaran Asia Selatan, dekat-dekat ke arah India dan sebagainya, kata para sementara pakar sejarawan. Hawa kemudian turun di daerah apa yang disebut dengan Jeddah sekarang, Jeddah atau Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Dari kata Jeddah artinya nenek, karena nenek kita pernah turun di situ. Kalau Anda kemudian umrah atau haji main ke Jeddah, dari Laut Merah ada masjid namanya Ar-Rahmah, masjid terapung, lurus sedikit kisaran 200 sampai 250 meter, lurus itu ada bangunan, bukan bangunan sebetulnya, hanya di kotak batu bata saja. Batu bata warna merah marun. Itu ada tulisan di situ Maqbarah Hawa. Ya, Maqbarah Hawa. Kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para pakar ini bukan kuburan, karena kuburannya bukan di situ. Kata para pakar sejarah, ini tempat kemudian Hawa turun dan beraktivitas sebelumnya, sehingga tempatnya disebut dengan Jeddah. Paham sampai sini? Ini pendekatan yang pertama. Nah, karena terpisah, singkatnya Hawa di sini, Adam di posisi ini. Ya, mereka saling mencari, beraktivitas, nyari, sampai dalam masa pencarian yang panjang itu, tiba-tiba bergeraklah kemudian keduanya dalam satu posisi titik yang sama. Naik dari jauh, ini seperti melihat, lihat, kayaknya kayak kenal ya. Ini melihat, kayaknya nggak asing ya. Emang pasti nggak asing karena cuma 2 orang itu di bumi, nggak ada yang lain. Ya. Kan yang diturunkan cuma 2 ini. Ya. Ngelihat. Nah begitu kemudian sampai naik ke atas bukit, di atas bukit, sampailah kemudian di atas bukitnya, maka mengetahuilah keduanya bahwa itulah pasangannya. Araftul an. Maka muncullah puncak kasih sayang di dalamnya. Kerinduan mulai pecah. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian keduanya berdoa Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, mendapatkan kalimat-kalimat kebaikan dan bertekad membimbing keluarganya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kemudian hari. Maka teman-teman sekalian, puncak kasih sayang, pelepas kerinduan, pemberi perhatian yang sangat dalam, itu bahasa Arab yang disebut dengan rahmah. Sedangkan puncak atas disebut dengan jabal, bukit puncak, maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Saya tahu kamu tahu, kemudian disebut dengan Arafah. Ya, sifatnya disebut dengan Arafah. Maka tempat sekitarannya sampai sekarang disebut dengan Arafat. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua,
Kenapa disebut dengan Arafah? Ya, karena disinilah kemudian Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara manasik. Ada yang menyebutkan Nabi Adam, ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan kemudian tentang manasik oleh malaikat Jibril, setelah diketahui, maka dikatakanlah kemudian araftul an. Saya tahu bagaimana cara menunaikannya. Araftu, saya tahu. Sifat yang disebut dengan Arafah. Tempatnya kemudian ditambahkan dengan alif dan ta untuk menunjukkan wilayah yang cukup luas untuk mengerjakan itu semua. Sampai disebutlah dengan Arafat. Maknanya cara manasik yang telah diketahui. Tahu tentang cara menunaikan ibadah haji. Manasik. Yang ketiga, ini yang paling dalam. Allah. Arafah itu tahu. Pengetahuannya disebut ma'rifah. Sifatnya disebut dengan arafah. Orangnya disebut dengan arif. Orang yang tahu. Nah, tugas manusia dalam kehidupan, dia mesti mengenal minimal dua hal. Pertama, mengenal penciptanya. Kedua, mengenal tentang fungsi dirinya, kenapa dia hidup di muka bumi. Pengenalan terhadap Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Paham? Pengenalan tentang dirinya dan fungsi hidupnya disebut dengan ma'rifatul insan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan menunaikan ibadah. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam, direkam di Quran surah ke-20 ayat ke-14, diabadikan di ayat itu, disampaikan kemudian innani anallahu. Saya Allah, diperkenalkan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Bagaimana untuk menetapkan dan mengenal Allah setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Jadi kalau Anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau Anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diteruskan ayatnya, fa'budni, sembah saya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat kalau kamu ingin ingat kepada saya. Makanya kalau Anda ingin mengenal Allah lebih jauh, kata Al-Quran, sembah Allah. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran. Bagian dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir. Zikir bagian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka penyembahan. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menyebut Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, salat disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan pasca salat Anda berzikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Bahkan kerja Anda zikir, berdiri zikir, duduk zikir, bahkan tidur zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Zikir. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Anda ingin merasakan kenikmatan mengenal Allah, maka puncaknya adalah saat Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Ada orang-orang yang, maaf, baru sujud sekali, belum berapa menit sudah bangun. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dalam sujudnya seakan-akan dia tidak ingin bangkit dari sujudnya, saking kenalnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda kenapa Nabi SAW di akhir salatnya sujudnya begitu lama? Ada orang-orang kalangan tekstual menyimpulkan sujud yang terakhir itu sujud yang paling lama. Padahal sujud sebelumnya pun Nabi lama. Tapi kenapa sujud yang terakhir lebih lama daripada sebelumnya? Kata sebagian para ulama, karena Nabi merasakan begitu nikmatnya dalam sujud terakhir salat itu, sampai saking nikmatnya Nabi rasanya terlampau panjang menunggu pada sujud yang lainnya, seakan-akan tidak ingin berpisah dalam sujudnya. Jadi orang-orang yang dirundung cintanya kepada Allah, kaidah cinta itu kalau sudah melekat, dia tidak ingin lama-lama dalam berpisah. Makanya kan sifatnya jauhnya terasa tidak enak, ya dekatnya tidak ingin kemudian terasa sebentar. Jadi kalau Anda mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah ini akan berlaku. Begitu muncul salat maghrib, ya Allah, kapan lagi datang isya? Tungguin sampai itikaf di masjid. Tapi kalau itu belum hadir dalam jiwa kita, baru muncul maghrib aja sudah nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya maghrib, ya Masya Allah.
Dan paling enak saat puasa. Kapan maghrib ya? Masya Allah. Belum sahur dan hanya maghrib. Belum sahur tuh. Itu kalau muncul teman-teman sekalian. Muncul lagi isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya baru maghrib dah isya lagi. Besoknya subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tahu. Udah tahu. Tuh. Maka lihat sini. Ma'rifatullah akan muncul ketika Anda mendekat kepada Allah lewat ibadah. Satu, tahan sebentar. Kedua, ma'rifatul insan adalah mengenal tentang hakikat manusia. Maaf kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Coba tanyakan baik-baik pada diri kita sendiri. Cuma malam ini sebelum tidur tanyakan, Anda sudah berapa lama jadi manusia? Banyak orang sangat paham menghitung tahunnya jadi manusia, sampai hafal harinya, tanggal lahirnya tahu, tahunnya tahu, waktu lahirnya tahu, dan tahu berapa usianya sampai dengan sekarang. Tapi dari sekian pengetahuan itu dia tidak mengerti tentang hakikat kemanusiaannya. Kenapa diciptakan jadi manusia? Apa tugasnya? Apa tujuan hidupnya? Kemana setelah kehidupan di dunia ini? Anda kalau ingin tahu tentang pesawat, Anda akan tanyakan pada pembuat pesawat. Anda kalau ingin tahu tentang handphone, Anda akan tanyakan pada pembuat handphone. Dan kita sebagai manusia kalau ingin tahu kenapa kita diciptakan, tanyakan pada pencipta kita. Maka Allah kemudian berikan keterangan tentang jalan kehidupan kita dalam Al-Quran. Beginilah kamu diciptakan tujuannya begini, kamu hidup harus seperti ini, setelah di dunia kamu akan pindah ke sini, situasi di alam kubur seperti ini. Nah, banyak orang menyiapkan dirinya dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak sadar saat hidup manusia itu dia hanya siapkan di dunia, dia tidak siap ketika berpindah ke alam kubur. Makanya banyak orang mempersiapkan malam pertamanya di alam dunia, tapi tidak menyiapkan malam pertamanya di alam kuburnya. Itu yang paling berbahaya. Karena itulah kemudian dalam substansi ibadah haji, ketika Anda memulai ibadah haji, itu ibadah yang paling menentukan, puncak dari semua ibadah, karena menggabungkan semua jenis ibadah yang pernah dikerjakan. Ada dua jenis ibadah. Yang pertama, satu ibadah fisikal yang tidak butuh uang. Saya pernah jelaskan di awal pertemuan, seperti sholat nggak bayar. Ya, ada yang kedua, ibadah harta yang membutuhkan dorongan-dorongan materi, zakat, infak, itu ibadah harta. Ya, tidak bisa infak pakai tubuh. Ada kotak infak, saya potong jari aja satu, tak masukin, tidak bisa. Mustahil. Keluarkan harta benda Anda. Nah, haji menggabungkan keduanya. Berangkat dengan bekal harta, dikerjakan dengan bekal fisik, semua bergabung. Ketika datang puncaknya, maka Allah turunkan substansi kehidupan kita. Ternyata dalam semua ritual ibadah haji itu ada makna, bukan sekedar ibadah yang ditunaikan sekedar bolak-balik dan Anda diam saja. Tidak, itu ada maknanya. Nah, saat Anda tiba di Arafah itu, maka diminta kemudian oleh syariat kita untuk wukuf. Apa itu wukuf? Diam. Anda yang bilang mina tadi ya? Baik. Wukuf itu bukan sekedar diam. Karena diam itu setidaknya punya banyak dalam bahasa Arab. Uskut itu diam. Uskut. Sedang rame, uskut itu diam. Tapi wukuf bukan sekedar diam. Wukuf adalah dari kata waqafa yaqifu wuqufan. Asalnya diam untuk merenungkan sesuatu. Diam untuk berkontemplasi. Diam untuk mengevaluasi sesuatu, itu yang disebut dengan wukuf. Ketika disandingkan kata wukuf dengan Arafah, maka muncullah dua makna ini. Wukuf, diam untuk merenungkan jalan kehidupan kita sampai di tempat itu, sejauh mana Anda kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mana Anda mengenal tentang fungsi kehidupan diri Anda. Kalau Anda sudah paham dalam wukuf itu, maka Anda akan membawa fungsi baru dalam kehidupan, yang dengan nilai itu Anda punya misi. Pulang dari sana, saya harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sana, saya harus mengenal diri saya untuk lebih baik dengan lingkungan sekitaran saya. Itulah kenapa dia disebut dengan wukuf, karena dia mengambil dua fungsi ini. Bukan sekedar tahu cara manasik, tapi yang paling penting adalah dia mengerti tentang visi dan misi kehidupannya. Paham? Nah, dua hal ini, itulah teman-teman sekalian yang disebut takwa yang tadi saya uraikan. Bukankah mengenal Allah, ma'rifatullah, puncaknya ada dalam ibadah? Bukankah ibadah yang disebut dengan takwa tadi? Bukankah ma'rifatul insan, mengatur hubungan baik dengan sesama? Bukankah ini yang disebut dengan hablum minan nas? Di dua hal ini, puncaknya, ini kalau dibahasakan dengan singkat, ini adalah esensi bagian dari takwa dalam kehidupan. Takwa. Nah, persoalannya, ya Allah, kenapa saya diminta wukuf di Arafah untuk meningkatkan takwa dalam dua wujud ini? Karena ternyata ini rahasia besarnya.
saat Allah meminta Anda wukuf untuk meningkatkan takwa, karena ini puncak kenikmatan dalam kehidupan yang membantu kita ringan dalam menjalani hidup. Contoh, siapa yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Masya Allah. Saya ulang, siapa yang ingin bahagia? Baik, angkat tangan. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia